Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya al mursalin sayyidina Maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Selamat bertemu kembali dengan saya Muhammad Tajib di channel Kampung Ilmu Al-Falah. Channelnya orang-orang yang tetap semangat dan istiqomah mencari ilmu. Pada kesempatan ini saya akan meneruskan pelajaran Tarbiyatul Aulad fil Islam yang ke-32 yang akan membahas Al-Khiltatul Fasidatu wa Rifaqus Su', pergaulan yang merusak atau perkumpulan yang merusak dan teman-teman yang buruk. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Khiltatul Fasidatu wa Rifaqus Su', pergaulan yang rusak dan teman-teman yang bejat, teman-teman yang buruk. Wa minal awamili al-kabirati allati tuaddi ilan khirafil walad rifaqus su'i wal khiltatul fasidatu. Wala siyaman in kanal waladu balidaz zukai dha'ifal aqidati mutamayyi al-khuluqi fasur'ana ma yata'atharu bimusahabatil asyarari wa murafaqatil fujjari wa sur'ana ma yaktasibu minhum ahattal adati wa akbahal akhlaqi bal yasiru mahum fi tariqis syaqawati bi khutan syariatin hatta yusbihal ijramu tab'an min taba'i wal inkhirafu adatun muta'assilatun min adatihim wa yas'abu ba'da dzalika raddu ilal jaddati al-mustaqimati wa inqaduhu min wahdatid dhalali wa hawwatis syaqai. Di antara faktor-faktor penting atau faktor-faktor utama yang dapat menyebabkan penyimpangan perilaku anak adalah pergaulan yang buruk dan teman-teman yang rusak, teman-teman yang bejat. Terutama jika sang anak rendah kecerdasannya, lemah akidahnya, dan lemah pula akhlaknya. Anak seperti ini akan mudah terpengaruh. Anak seperti ini niscaya ia akan lebih cepat terpengaruh dengan pergaulan yang buruk, cepat terpengaruh dengan teman-teman yang jahat, dan cepat sekali menyerap kebiasaan dan perilaku buruk mereka. Bahkan ia akan cepat sekali melakoni kehidupan bejat, di mana kriminalitas menjadi tabiat mereka dan penyimpangan menjadi kebiasaan pokok mereka. Jika sudah begitu, sangat sulit untuk mengembalikannya ke jalan yang lurus dan sulit menyelamatkan mereka dari lubang kesesatan dan jurang kesengsaraan. Wal Islamu bita'alimihi at-tarbawiyyati wajjahal aba'a wal murabbina ila ayyuraqibu auladahum muraqabatan tammatan wa khosatan fi sitnit tamyizi wal murahaqi wal murahiqati liya'rafu man yukhalituna wa yusahibuna wa ila aina yahduna wa yaruhuna wa ila ayyil makan yadhhabuna yartaduna. Dalam soal pendidikan anak-anak ini, Islam mengarahkan para orang tua dan pendidik untuk mengawasi anak-anak mereka secara ketat, harus benar-benar kita awasi, terutama di usia remaja dan pubertas. Ini agar mereka, para pendidik, orang-orang tua itu tahu dengan siapa anak-anak mereka bergaul dan berteman, di mana mereka nongkrong dan berkumpul, dan kemana mereka pergi dan kapan kembali ke rumah. Jadi ojo dijarke wae anak kuwi. Kama wajjahum ayyakhtaru lahumur rifqata as-solihata liyaqtasibu minhum kulla khuluqin karimin wa adabin rafi'in wa adatin fadilatin. Islam juga mengarahkan mereka untuk memilih teman yang baik agar mereka dapat mengadaptasi akhlak yang mulia, tata krama yang tinggi, dan kebiasaan yang terpuji. Kama wajjahum ayyahzaruhum min khulata isyarri
wa rifaqis su'i ta la yaqa'u fi khabaili ghayyihim wa shibaki dhalalihim wa khirafihim. Islam juga memperingatkan mereka akan bahaya pergaulan dan teman yang buruk, agar mereka tidak terperangkap pada kerusakan, kesesatan, dan penyimpangan mereka. Wa ilaikum taujihatul islami wa tahdziratuhu min qurana isyari wa rifaqis su'i wal fasadi. Berikut ini beberapa arahan Islam dan peringatannya terhadap pergaulan yang merusak dan teman yang buruk. Qala Allah Ta'ala, Allah Subhanahu berfirman, wa yauma ya'addu dzalimu ala yadayhi yaqulu ya laitani ittakhadtu ma'ar rasuli sabila. Surat Al-Furqan ayat 27. Dan ingatlah pada hari ketika orang-orang zalim menggigit dua jarinya, menyesali perbuatannya seraya berkata, wahai sekiranya dulu aku mengambil jalan bersama Rasul. Sahabat kampung ilmu yang berbahagia, menggigit jari di sini maksudnya orang itu sangat menyesali perbuatannya di dunia, di mana ketika di dunia dia tidak mau bersama orang-orang yang memperjuangkan syariat Islam, tetapi malah berteman yang memperjuangkan demokrasi liar, berteman dengan orang-orang yang memperjuangkan nilai-nilai sekuler dan jahiliyah. Nah, orang ini besok di akhirat itu akan ngapelo. Ternyata nilai-nilai sekuler, demokrasi yang diperjuangkan mati-matian tidak bermanfaat sama sekali di akhirat. Dan pada saat itulah dia sangat menyesal sekali, luar biasa penyesalannya. Ya wailata laitani lam attakhidh fulanan khalila. Wahai celaka aku, sekiranya dulu aku tidak menjadikan si fulan itu teman akrabku. Nah, di akhirat ini dia menyesali tidak mau menjadikan para pejuang syariat Allah sebagai teman. Malah berteman dengan orang-orang yang anti syariat Islam. Lah, saya kira dia sangat menyesal yang luar biasa, diungkapkan dengan ya wailata laitani lam attakhidh fulanan khalila. Wahai celaka aku, sekiranya dulu aku tidak menjadikan si fulan itu teman akrabku. Selanjutnya di dalam ayat 29, laqad adallani anin dzikri ba'da idz ja'ani wa kana syaitanu lil insani khadzula. Sungguh dia, itu teman-temannya itu, teman-teman yang sudah seperti setan, sungguh dia telah menyesatkan aku dari peringatan Al-Quran ketika Al-Quran itu telah datang kepadaku. Dan setan memang pengkhianat manusia. Nah, kesalahannya itu adalah dia bergaul dengan orang-orang yang memperjuangkan selain nilai-nilai Islam. Lantas dia ikut-ikutan dan akhirnya tersesat. Padahal dia sudah tahu tentang kebenaran syariat Islam. Kurang baik apanya syariat Islam ini? Kurang adilnya apa syariat Al-Quran atau ajaran Al-Quran ini? Kok malah kamu musuhi organisasi orang-orang yang memperjuangkan syariat Islam? Malah kamu musuhi, kamu kriminalkan. Sementara ajaran jahiliyah malah kamu hidup-hidupkan. Ya sekarang rasakno dhewe. Selanjutnya masih di dalam surat Al-Furqan ayat 30. Wa qala ar-rasulu ya rabbi inna qaumi ittakhadhu hadzal qur'ana mahjura. Dan Rasul maksudnya Muhammad berkata, ya Tuhanku, sesungguhnya kaumku telah menjadikan Al-Qur'an ini diabaikan. Jadi wakil rakyat, jadi tokoh organisasi Islam yang seharusnya memperjuangkan ajaran Al-Qur'an, ajaran aturan-aturan Islam, kok malah bersekongkol dengan mereka yang anti, bahkan malah bekerja sama menjegal syariat, pelaksanaan syariat Islam, maka orang seperti ini akan sangat menyesal sekali yang luar biasa besok pada hari kiamat.
Qala qarinuhu Rabbana ma atghaituhu walakin kana fi dhalalim ba'id. Surat Qaf ayat 27. Setan menyertainya berkata pula, "Ya Tuhan kami, aku tidak menyesatkannya, tapi dia sendiri yang berada di dalam kesesatan yang jauh." Wa qala kadzalika, Allah juga berfirman, "Al-akhillau yauma idzin ba'duhum li ba'din aduwwun illal muttaqin." Teman-teman karib pada hari itu saling bermusuhan satu sama lain, kecuali mereka yang bertakwa. Ketika di dunia runtang-runtung menjegal syariat Islam, saling membantu, bekerja sama, menegakkan nilai-nilai yang katanya demokrasi, tapi demokrasi sekuler. Maka orang ini besok mereka di akhirat akan saling bermusuh-musuhan, saling cakar-cakaran, walaupun tampaknya di dunia ini mereka bersatu, bekerja sama dengan sangat akrab. Tapi besok di akhirat mereka akan saling menyalahkan. Wa qala alaihi salatu wassalam fima rawahu Tirmidzi, "Al-mar'u ala dini khalilihi, falyanzur ahadakum man yukhalil." Seorang itu bergantung pada agama sahabatnya, pada cara berpikir sahabatnya. Karena itu, hendaklah salah seorang di antara kalian memperhatikan siapa sahabatnya. Jadi, kita harus selektif mencari sahabat. Karena sahabat itu akan menularkan cara berpikir, gaya hidup, budaya, aturan-aturan kepada kita. Hadis riwayat Tirmidzi. Wa qala aidan fima rawahul Bukhari wa Muslim, "Mathalul jalisis sholihi was-su'i kamathalil miski wa nafikhil qiri. Wa hamilul miski imma ayyuhdhiyaka wa imma antabata'a minhu. Wa imma antajida minhu rihan thayyibatan wa nafikhul qiri imma ayyughriqa thiyabaka wa imma antajida rihan khabithatan." Permisalan teman yang baik dan teman yang buruk ibarat seorang penjual minyak wangi dan seorang pandai besi. Penjual minyak wangi mungkin akan memberimu minyak wangi, atau engkau bisa membeli minyak wangi darinya. Dan kalaupun tidak, engkau tetap mendapatkan bau harum darinya. Sedangkan pandai besi bisa jadi percikan apinya mengenai pakaianmu. Dan kalaupun tidak, engkau tetap mendapatkan bau asapnya yang tidak sedap. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Wa qala kadzalika fima rawahu Tirmidzi, "Al-mar'u ma'aman ahabba walahu maktasaba." Seorang akan bersama orang yang dicintainya dan baginya amal yang dikerjakan. Wa qala alaihi salatu wassalam fima rawahu Ibnul Asyakir, "Iyyaka wa qarinas su'i fa innaka bihi tu'rafu." Berhati-hatilah pada teman yang buruk, karena kamu akan dikenal dengannya. Walaupun mungkin saja kamu tidak seperti dia kelakuannya, tetapi kamu akan dikenal dengannya. Kamu akan dikenal runtang-runtung, bersahabat akrab dengannya. Fama asdaral aba wal murabbin ayyakhudhu bihadhi tawjihatil karimah an tansoliha ahwala auladihim hatta tansoliha ahwalu auladihim wa tasmu akhlaquhum wa yadharu fil mujtama'i adabuhum wa hatta yakunu fil ummati adata khairin wa rusuli islahin wa du'ati hidayatin fayan solihul mujtama' bisolahihim wa taftakhirul ummah bikarimi fi'alihim wa jamili sifatihim. Hendaknya para orang tua dan pendidik menjalankan arahan-arahan yang mulia ini agar dapat memperbaiki kondisi anak-anak mereka, mempertinggi akhlak mereka, dan menampilkan tata krama mereka di masyarakat, agar kelak mereka dapat menjadi para pembela kebenaran, para pejuang Islam, duta kebaikan, dan juru dakwah yang mampu memberi petunjuk kepada masyarakat. Masyarakat pun akan menyambut kebaikan mereka, dan umat akan bangga dengan sifat dan perilaku mereka yang mulia.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muhammad Ajib.